Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi sebagai kelanjutan dari apa yang kita pelajari kemarin, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, di mana waktu kita belajar ekonomi tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ekonomi itu mempunyai makna adalah kegiatan manusia atau ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tentunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ini masing-masing mempunyai permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Yaitu marilah kita kupas materi masalah ekonomi itu. Kita mulai dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Nah, harapan kita pada pelajaran kali ini, kalian bisa mendeskripsikan inti masalah ekonomi yang dihadapi oleh semua orang. Kemudian yang kedua, setelah belajar ini kita juga mengharapkan kalian juga bisa mendeskripsikan apa sih itu kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan. Samping itu nanti akan kita singgung tentang biaya peluang, dan juga nanti terakhir kalau memang waktunya masih sempat kita bahas tentang sistem ekonominya. Yaitu marilah kita bersama-sama untuk mengupas. Kita mulai dari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dari bab 2 ini yang akan kita bahas pertama adalah sebenarnya apa sih inti masalah ekonomi itu. Jadi inti masalah ekonomi sebenarnya dilihat dari dua hal yang pokok, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan ini jumlahnya tidak seimbang. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas adanya. Makanya menjadi tidak seimbang. Sehingga ini menjadi inti permasalahan dalam kehidupan manusia. Mengapa manusia selalu tidak pernah merasa cukup, ya karena kebutuhannya yang sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas adanya. Oke, kita lanjutkan dengan kebutuhan itu sendiri. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan. Apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Kebutuhan adalah keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi. Nah, kalau itu menuntut untuk dipenuhi berarti kebutuhan. Tetapi kalau hanya sekedar angan-angan, itu hanya keinginan. Contohnya, saya ingin menjadi dokter, tapi nggak pernah sekolah yang sesuai dengan jurusan kedokteran. Saya ingin menjadi pilot, tapi nggak pernah melihat pesawat pun nggak pernah. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Sehingga itu hanya sebatas pada angan-angan. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan adalah memang keinginan, tapi yang menuntut untuk dipenuhi, itu baru dinamakan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu dibedakan menjadi bermacam-macam. Yang pertama, kita kelompokkan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya ini bisa dikelompokkan lagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang nanti masing-masing akan kita beri contoh. Kebutuhan primer contohnya adalah kebutuhan yang pertama kali itu harus dipenuhi. Itu apa contohnya? Nah, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pakaian. Jadi kebutuhan sekarang sudah mengembang pada pendidikan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan keamanan. Semua ini adalah masuk dalam kelompok kebutuhan primer.
Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Jadi urutan yang kedua, sekunder itu urutan yang kedua setelah primer terpenuhi. Contohnya kebutuhan akan jam tangan, kebutuhan akan kendaraan bermotor, kebutuhan akan sepeda gunung dan lain sebagainya yang sejenis. Jadi kebutuhan itu melengkapi kebutuhan primer. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini akan terpenuhi seandainya kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contoh, kebutuhan akan HP mewah, harus ada kata-kata mewahnya karena ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan prestis atau harga diri seseorang atau ingin dihargai. Kebutuhan akan mobil mewah, kebutuhan akan rumah mewah, kebutuhan akan sepeda motor mewah. Yang ada mewah-mewahnya itu adalah kelompok dari kebutuhan tersier. Kemudian yang pembagian kebutuhan yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya bisa dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bisa dirasakan secara langsung oleh jasmani kita atau bersifat jasmaniah. Contohnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan alat kosmetik, yang semua dirasakan oleh badaniah yang secara langsung dirasakan oleh tubuh kita atau bersifat jasmaniah. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang bisa dirasakan oleh rohani kita atau istilahnya kebutuhan yang termasuk golongan senang dan tidak senang. Kebutuhan itu kalau sudah terpenuhi maka rasanya hanya puas dan tidak puas, senang dan tidak senang. Tidak mungkin kebutuhan itu akan membuat orang menjadi gemuk, kan? Contohnya kebutuhan akan nonton televisi, kebutuhan akan agama, kebutuhan akan pendidikan, itu semua adalah kebutuhan yang bersinggungan dengan rohani, kebutuhan bersifat rohaniah. Yang berikutnya adalah berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktunya dibagi ke dalam kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang cara pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi, jadi wajib terpenuhi pada saat itu. Kalau tidak terpenuhi pada saat itu maka akan terjadi sesuatu. Contohnya kebutuhan akan obat bagi orang yang sedang sakit, kebutuhan akan makanan bagi orang yang sedang kelaparan. Jadi pada saat itu juga diperlukan. Dan kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain nantinya. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan. Kebutuhan yang cara pemenuhannya itu bisa ditangguhkan atau ditunda. Kalau memang tidak ada ya nanti kalau ada. Contohnya adalah kebutuhan akan menabung ya, untuk masa yang akan datang. Itu kebutuhan yang kelompoknya bisa ditunda. Kalau memang ada sisanya baru ditabung, kalau tidak ada sisanya ditabung nanti untuk makan apa gitu kan. Jadi itu yang pembagian kebutuhan yang ketiga. Sedangkan yang keempat itu berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya itu tergantung siapa yang akan merasakan kebutuhan itu. Yang pertama itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan dalam kebutuhan individu. Kebutuhan individu itulah kebutuhan yang dirasakan oleh orang per orang. Jadi dirasakannya itu secara pribadi. Nah, contoh kebutuhan akan membeli HP, kebutuhan akan makanan yang enak, kebutuhan akan sepatu, kebutuhan akan itu untuk diri sendiri. Lain halnya dengan kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh banyak orang atau kebutuhan kelompok.
kebutuhan yang tidak hanya dirasakan oleh satu orang. Contohnya kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan pasar, kebutuhan akan sekolahan, kebutuhan akan rumah sakit, dan lain sebagainya. Makanya kalau sudah tahu bahwa jalan raya itu adalah kebutuhan kolektif, makanya kalau kita jalan di jalan raya tidak boleh kebut-kebutan. Bukan jalan mbah kita, tapi jalannya orang banyak. Siapapun berhak untuk lewat, sehingga tidak boleh semaunya dalam menggunakan jalan raya ini. Itu tadi adalah pembagian kebutuhan sebagai keinginan yang menuntut untuk dipenuhi. Marilah kita tengok bersama-sama alat pemuas kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa itu apa? Barang dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi segala sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu disebut barang atau jasa atau alat pemuas kebutuhan. Nah, pembagian barang dan jasa itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, kebutuhan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa dibedakan menjadi 2 kelompok atau 2 hal. Yang pertama adalah barang ekonomi, yang kedua barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang cara memperolehnya melalui pengorbanan. Pengorbanan dalam arti ekonomi adalah pengorbanan yang istilahkan dengan biaya. Semua barang yang kita peroleh dengan cara mendapatkannya dengan membeli atau dengan menggunakan uang itu disebut dengan barang ekonomi. Apapun jenis barangnya. Misalkan sepatu dibeli pakai duit, itu barang ekonomi. Kemudian air kalau dibeli dengan uang, air galon, air aqua, itu pun juga menjadi barang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya itu sangat banyak sehingga cara memperolehnya tidak melalui pengorbanan. Kenapa? Kalau yang tadi ada barang ekonomi, barangnya terbatas sehingga cara memperolehnya perlu pengorbanan. Kalau yang ini, yang barang bebas itu jumlahnya sangat banyak sehingga cara memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya oksigen. Udara ini kita bebas menghirup sepuasnya. Tetapi kalau sudah oksigen itu di dalam tabung menjadi barang ekonomi. Air hujan kalau pas musim banjir silahkan mau minum sepuas-puasnya. Kalau perlu 1 sungai habis diminum tidak apa-apa, kalau memang mau. Tetapi kalau sudah air itu masuk dalam galon, masuk dalam botol aqua, dijual, dikasih label, itu menjadi barang ekonomi. Mohon dipahami. Kemudian yang pembagian yang kedua berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, barang dan jasa dikategorikan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Apa arti barang konsumsi? Barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya sudah roti, bakwan atau TOT, lumpia dan sebagainya, itu bisa langsung dikonsumsi. Sebaliknya yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi itu adalah barang yang dihasilkan untuk menghasilkan barang lebih lanjut. Nah, ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Contohnya mesin jahit. Mesin jahit itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung, tapi setelah menghasilkan baju itu bisa dipakai. Contohnya mesin traktor, komputer, itu menjadi barang-barang produksi. Komputer itu belum bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi adalah data-data yang ada di komputer itu sendiri. Itu berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, pembagian yang ketiga berdasarkan hubungan atau fungsinya dengan barang yang lain. Barang itu, kedua barang ada yang mempunyai hubungan secara substitusi, ada yang
mempunyai hubungan secara komplementer. Substitusi itu adalah barang yang mempunyai hubungan saling menggantikan. Jadi kedua barang itu saling menggantikan kegunaannya. Contohnya, kalau tidak ada sepatu, ya pakai sandal. Berarti sepatu dan sandal itu saling menggantikan. Kalau tidak ada gas, ya pakai kayu bakar. Kalau tidak ada pulpen, ya pakai pensil. Nah, itu berarti saling menggantikan dua barang itu. Spidol dengan pensil, kemudian sepatu dengan sandal. Jadi yang sejenis fungsinya sama, tetapi dia saling menggantikan. Salah satu bisa jalan. Tetapi kalau yang barang komplementer itu adalah barang yang fungsinya saling melengkapi. Jadi adanya harus dua-duanya. Satu barang tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan kalau tidak ada barang yang lain. Contoh, jarum dengan benang. Jarum dengan benang, jarum saja tidak bisa digunakan. Kalau kita pakai hanya bolong-bolong. Tapi kalau sudah dikasih benang, itu jadi bisa untuk jahit baju yang robek atau kain yang belum tersambung. Atau jam tangan dengan baterainya. Mobil dengan bensinnya, percuma. Motor bagus-bagus nggak ada bensinnya, itu juga tidak bisa digunakan. Jadi keduanya saling melengkapi, bisa dikatakan komplementer. Kemudian pembagian yang keempat itu pembagian barang dan jasa berdasarkan prosesnya. Dilihat dari prosesnya itu ada barang baku. Barang baku itu bahan dasarnya. Kemudian barang setengah jadi, itu barang yang memang masih belum bisa dikonsumsi karena memang masih sifatnya setengah jadi. Dan yang terakhir adalah barang jadi. Contohnya, kalau benang itu jadi bahan baku, maka bahan setengah jadinya adalah kain. Maka barang jadinya adalah baju. Tuh, demikian sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, tentunya semua itu perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa itu semua pakai biaya. Nah, biaya kita kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Biaya eksplisit itu biaya yang benar-benar dikeluarkan atau nyata dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang dikeluarkan betul-betul untuk memenuhi kebutuhan itu disebut biaya eksplisit. Sedangkan biaya implisit atau yang dikatakan dengan biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih salah satu alternatif kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, kita ini punya banyak kebutuhan. Pengen beli HP, pengen beli sepatu, pengen beli baju. Di antara tiga ini kita milih yang mana yang akan kita beli dulu. Contohnya kita ingin beli HP, berarti kita mengorbankan yang beli baju sama beli sepatu. Beli HP itu termasuk dalam kelompok biaya eksplisit yang betul-betul nyata kita keluarkan biayanya, sedangkan biaya yang seharusnya kita keluarkan juga, tapi karena kita memilih yang HP tadi, maka baju sama biaya untuk beli baju sama biaya untuk beli sepatu dikelompokkan dalam kelompok biaya peluang atau biaya implisit. Nah, itu mungkin yang menjadi gambaran secara umum. Untuk itu silahkan kalian baca buku-buku perpustakaan yang telah kalian pinjam atau sumber-sumber belajar yang lain. Silahkan buka Mbah Google atau internet untuk melengkapi apa yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian nanti silahkan semua itu ditulis dalam bentuk kesimpulan di buku catatan kalian. Kemudian silahkan difoto, kemudian dikirimkan lewat WA pribadi Pak Muhadi. Ya, jangan WA yang lain. Makanya siapa saja yang tidak mengumpulkan ya nanti akan mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Siapa yang mengumpulkan itu mendapat nilai yang baik. Sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung dalam bentuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan bab yang kedua, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian yang akan datang kita akan membahas tentang sistem ekonominya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.